Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Reaksi yang terjadi pada anode jika larutan Cr2SO4 3 kali dielektrolisis dengan menggunakan elektrode dari logam kromium adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan senyawa yang akan kita yang akan kita elektrolisis adalah dengan senyawa Cr2SO4 3 kali, yang mana dia akan terion menjadi 2 Cr3 positif ditambahkan dengan 3 ion sulfat 2 negatif. Dan karena kita perhatikan bahwa pertanyaannya sebenarnya adalah yang di anoda, tapi sebagai pembelajaran akan kita tuliskan lengkap apa saja reaksi yang di katoda dan apa saja reaksi di anoda sebagai tambahannya. Untuk yang di reaksi di katoda, karena kita perhatikan kationnya adalah kation Cr3 positif, yang bukan merupakan bagian dari reaksi golongan 1A, 2A maupun golongan 3, maka logam tersebut yang akan mengalami reduksi, sehingga ion Cr-nya akan mengikuti reaksi Cr3 positif ditambahkan dengan 3 elektron menjadi atom Cr. Kemudian untuk reaksi anodanya kita perhatikan bahwa kita elektrolisis menggunakan elektrode dari logam kromium. Jadi logam kromium itu adalah logam yang tidak inert, maka logamnya sendiri yang akan mengalami reaksi oksidasi di anoda, sehingga logam kromium akan teroksidasi menjadi Cr3 positif ditambahkan dengan 3 elektron. Jadi kalau yang ditanyakan adalah reaksi yang terjadi pada bagian anode, berarti reaksinya adalah oksidasi, kita pilih jawabannya yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Reaksi yang terjadi pada katode jika larutan nikel sulfat dielektrolisis dengan menggunakan elektrode karbon adalah titik-titik. Jadi senyawa yang akan kita elektrolisis adalah senyawa nikel sulfat, yang mana akan terionisasi menjadi Ni2 positif ditambahkan dengan SO4 2 negatif. Untuk yang di katoda itu sendiri, karena Ni itu adalah bukan merupakan golongan 1A, 2A maupun golongan 3, maka Ni-nya yang akan mengalami reduksi sehingga menjadi Ni2 positif ditambahkan dengan 2 elektron akan membentuk Ni. Sementara di anode karena menggunakan elektrode karbon, berarti elektrode yang bersifat inert dan ionnya terdapat suatu sisam asam oksi. Jadi kita akan oksidasi airnya menurut reaksi 2H2O berubah menjadi O2 ditambahkan dengan 4H+ dan 4 elektron. Yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah reaksi yang terjadi di katode. Jadi kita pilih yang reduksi nikelnya, berarti Ni2 positif ditambah 2 elektron menjadi Ni. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara larutan berikut jika dilakukan elektrolisis dengan menggunakan elektrode grafit, yang akan menghasilkan gas pada kedua elektrodenya adalah titik-titik. Untuk ini akan kita kerjakan satu persatu sampai terbukti mana yang menghasilkan 2 buah gas pada elektrodenya. Yang pertama adalah di bagian A. Untuk NaCl akan terionisasi menjadi Na+ ditambahkan dengan Cl-. Untuk katodenya sendiri karena menggunakan elektrode grafit dan Na itu sendiri adalah golongan 1A yang dilakukan dalam bentuk wujud larutannya, maka yang terreduksi adalah airnya sendiri menurut reaksi 2H2O ditambahkan dengan 2 elektron membentuk H2 ditambahkan dengan 2OH-. Jadi di sini H2-nya adalah berwujud gas. Akan kita selidiki apakah di anodenya juga terbentuk gas. Untuk anodenya menggunakan elektrode grafit dan yang akan kita lakukan reaksinya adalah ion Cl-nya.
maka reaksinya adalah 2 Cl- akan membentuk Cl2 ditambahkan dengan 2 elektron, dan Cl2 ini juga adalah suatu wujud gas. Maka dengan demikian elektrolisis larutan yang kedua elektrodenya menghasilkan gas, kita sudah dapatkan langsung jawabannya adalah yang di option A. Sementara kalau di bagian B, kalau kita telusuri reaksinya lebih lanjut, maka yang di bagian katoda yang terbentuk adalah endapan Ag, sementara di anoda karena dia berbentuk sisa asam oksi, maka akan terbentuk gas oksigen. Untuk larutan SnSO4 juga di katoda akan terbentuk endapan Sn, dan di anodanya terbentuk gas oksigen. Untuk CuSO4 juga di katodanya ada endapan Cu, kemudian di anodanya juga terbentuk gas oksigen. Untuk NiCl2 di katodanya terbentuk endapan Ni, dan di anodanya akan terbentuk gas Cl2. Jadi terbukti bahwa nanti yang menghasilkan gas pada kedua elektrodenya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Reaksi yang terjadi pada anode apabila larutan NiSO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon. Jadi senyawanya adalah NiSO4 yang kita ionisasi menjadi Ni2 positif ditambahkan dengan SO4 2 negatif. Untuk di katode, karena Ni ini bukanlah senyawa golongan 1A2A maupun aluminium, maka Ni2 positifnya yang akan mengalami reaksi reduksi. Jadi ditambahkan dengan 2 elektron menjadi Ni. Kemudian di anoda karena menggunakan elektrokarbon dan kebetulan yang direaksikan adalah sisa asam oksi, maka yang dioksidasi adalah airnya menjadi 2H2O membentuk O2 ditambahkan dengan 4H+ ditambahkan dengan 4 elektron. Yang ditanyakan adalah reaksi pada bagian anode, maka kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara proses elektrolisis berikut yang akan menghasilkan gas hidrogen di katode adalah reaksi elektrolisis titik-titik. Jadi untuk reaksi yang menghasilkan gas hidrogen di bagian katodenya adalah ketika dia memiliki senyawa berbentuk asam, sehingga kalau di katoda akan terjadi reaksi 2H+ ditambahkan 2 elektron menjadi H2. Artinya senyawa tersebut apabila diionisasi akan membentuk gas atau membentuk ion dari H positif. Dari kelima senyawa yang ada di pilihan, yang ada H positifnya adalah yang di bagian A, di mana H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H positif ditambah SO4 2-, sehingga di bagian katodanya nanti akan terbentuk gas hidrogen. Sementara untuk anodanya sendiri nanti kalau kita lanjutkan, reaksinya adalah 2H2O menjadi O2 ditambahkan dengan 4H+ ditambahkan dengan 4 elektron. Jadi kita pilih untuk soal ini jawabannya adalah yang di option A. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.